gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, mengarah kepada makar dan terorisme. Namun dokumen yang bocor ini adalah bukti bahwa operasi di Indonesia nyata dan ada. Jika demo yang berakhir dengan kerusuhan, pembakaran hingga penjarahan ini ditunggangi oleh pihak lain, maka sasarannya sangat jelas, yakni mengganggu pemerintahan Prabowo. Itu pasti dan saya sangat meyakini itu. Demonstrasi ini awalnya merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR. Akan tetapi kemudian meluas menjadi kemarahan terhadap kepolisian, melebar menjadi kerusuhan dan penjarahan. Teman-teman, coba perhatikan polanya melalui kronologis berikut ini. Nanti kalian akan temukan titik di mana provokator dan para penunggang itu masuk. Pertama pada tanggal 25 Agustus. Hari pertama, 25 Agustus 2025, massa datang ke gedung DPR dengan wajah yang penuh kekecewaan. Ada mahasiswa, pelajar, pedagang, ojol, hingga masyarakat biasa. Mereka marah karena DPR hendak menaikkan tunjangan di tengah ekonomi rakyat yang makin tercekik. Tuntutan mereka sederhana, batalkan kenaikan tunjangan, buka transparansi gaji, hentikan pemborosan di parlemen. Namun siang menjelang sore ketegangan mulai naik. Massa mencoba menembus blokade polisi di sekitar Kementerian Kehutanan menuju arah Slipi. Gas air mata, water cannon, dan aksi saling dorong tak terhindarkan. Meski ricuh, esensinya masih jelas. Rakyat menuntut DPR, bukan untuk melawan negara. 2 hari kemudian, polanya mulai berubah. Sejak pagi, ribuan buruh memenuhi kawasan DPR dengan tuntutan soal outsourcing dan kenaikan upah minimum. Aksi mereka selesai siang hari dengan tertib. Sekali lagi dengan tertib. Lalu sore harinya giliran mahasiswa turun ke jalan. Suasananya kondusif, penuh orasi intelektual seolah memberi harapan bahwa aspirasi rakyat bisa tetap terjaga. Tapi menjelang malam, wajah massa mulai berubah. Tiba-tiba ada kelompok yang memanjat pagar DPR, merusak fasilitas, melempar batu dan botol. Aksi yang semula disiplin dan terkonsolidasi berubah cair, liar, dan destruktif. Disinilah tanda-tanda penunggang mulai tampak. Mahasiswa sendiri bahkan heran dari mana datangnya orang-orang yang brutal itu. Puncaknya terjadi di Pejompongan. Sebuah kendaraan taktis Brimob melaju cepat dan menabrak seorang driver ojol, Afan Kurniawan. Video insiden itu viral dalam hitungan menit. Afan meninggal dan kematian itu menjadi bensin yang menyulut api kemarahan rakyat. Dari sini, tuntutan soal DPR mulai menghilang dan berganti menjadi amukan anti polisi. Kita berlanjut ke 29 Agustus, perpecahan aksi. 2 titik terkonsentrasi massa terbentuk di Jakarta. Yang pertama di Makobrimob Kuitang, dipenuhi pengemudi ojol yang menuntut keadilan bagi kematian Afan. Lalu yang kedua di Polda Metro Jaya didominasi oleh mahasiswa yang memprotes kekerasan aparat. Aksi ini menandai pergeseran. Target bukan lagi ke DPR, melainkan ke kepolisian. Publik dibuat percaya bahwa aparat negara adalah musuh, sentimen anti polisi semakin kental dan di titik inilah kepentingan asing, kepentingan oligarki, dan kepentingan mafia mulai bermain. Massa yang sebelumnya terkonsolidasi rapi, jelas arahannya, jelas tuntutannya, jelas pimpinannya, korlapnya, sekarang sudah mulai menjadi amukan massa. Dari massa aksi berubah menjadi amukan massa yang
sama sekali tidak teratur. Jenis masanya pun sudah mulai berubah. Dari yang sebelumnya masa aksi intelektual, para mahasiswa buruh kini berubah menjadi sebagian aksi massa dan sebagian lagi sudah dimasuki atau disusupi oleh penunggang. Lalu kita masuk ke 30 Agustus, yakni ledakan nasional. Gelombang amarah kemudian menyebar ke berbagai daerah. Di Makassar, gedung DPRD dibakar, lalu merembet ke NTB, Kediri, Solo, dan Cirebon. Polanya sama, pembakaran simbol-simbol kekuasaan lokal, gedung DPRD, dan fasilitas pemerintah. Aksi yang terkoordinasi di banyak kota secara serentak ini bukan lagi sekadar luapan spontan. Ada pola komando, ada distribusi narasi di media sosial, dan ada pasokan massa tambahan. Bahkan Menteri Kominfo sudah tegas mengatakan bahwa di media sosial banyak narasi yang dimainkan oleh akun-akun yang terafiliasi dengan judi online. Lebih aneh lagi ketika penjarahan rumah-rumah pejabat terjadi. Rumah Ahmad Saroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya digeruduk massa. Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut jadi sasaran. Bahkan rumah Ketua DPR Puan Maharani didatangi atau digeruduki massa. Tetapi mayoritas penjara bukanlah warga sekitar. Mereka datang dari luar kota, wajah-wajah yang asing yang tak dikenal oleh tetangga dari rumah-rumah tersebut. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan mereka? Teman-teman, ada beberapa petunjuk penting di sini. Pertama, perubahan pola masa aksi. Dari buruh yang tertib, mahasiswa yang idealis, tiba-tiba muncul kelompok brutal. Ini menunjukkan adanya infiltrasi. Kedua, penyebaran cepat ke daerah. Dalam kurun sehari, aksi menjalar ke kota-kota lain dengan pola serupa. Mustahil tanpa jaringan yang terstruktur. Dan yang terakhir, yang ketiga, target politik yang spesifik. DPR, polisi, hingga tokoh-tokoh pemerintahan diserang. Semua ini secara tidak langsung melemahkan legitimasi pemerintah di bawah pimpinan Prabowo di mata publik. Prabowo sendiri berdasarkan laporan intelijen dan analisis mengakui peristiwa ini sebagai usaha makar atau kudeta. Pihak asing, oligarki hingga mafia lokal disebut-sebut berkepentingan menunggangi situasi ke arah kudeta. Media Rusia bahkan, Sputnik, menyebut ada keterlibatan George Soros hingga kemudian dikaitkan dengan National Endowment for Democracy atau NED. Dikatakan bahwa NED telah mendanai media Indonesia sejak tahun 1990-an. Organisasi asal Amerika ini kerap disebut berafiliasi dengan CIA. Saya sendiri pernah mengulas kebocoran operasi rahasia CIA dan NED di Indonesia. Sebuah dokumen intelijen yang bocor mengungkapkan bahwa Central Intelligence Agency atau CIA tengah mempersiapkan revolusi warna di Indonesia. Revolusi warna adalah istilah yang kerap digunakan atas operasi yang dilakukan Amerika untuk membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rejim. Dalam hal ini, revolusi warna disiapkan oleh CIA melalui National Endowment for Democracy atau NED untuk mencampuri dinamika politik di dalam negeri. NED sendiri merupakan organisasi non-pemerintah di Amerika yang dibentuk pada 1983 untuk mempromosikan demokrasi ke negara lain. Meski begitu, NED didanai oleh pemerintah Amerika dan disebut-sebut menjadi front CIA untuk melakukan revolusi warna. Sebuah artikel bertajuk Leaked CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia yang dimuat minpressnews.com pada 6 September 2023 menyebut NED tengah memperluas aliran dana hibahnya ke berbagai LSM, kelompok sipil penting, partai politik, hingga kandidat untuk pemilu tahun 2024. Operasi yang dilakukan oleh NED sudah bukan menjadi rahasia lagi. Badan Intelijen Negara disebut sudah mencium gelagat NED. Bahkan BIN dengan tegas sudah memperingatkan para pejabat Amerika Serikat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri di Indonesia. Meski belum ada bukti NED dan CIA terlibat dalam menunggangi demo, namun dokumen yang bocor ini adalah bukti bahwa operasi di Indonesia nyata dan ada.
Apalagi akhir-akhir ini Presiden Prabowo makin lancang menyerukan ekonomi sosialis dalam berbagai kebijakannya. Mulai dari yang pertama, efisiensi anggaran dan Danantara. Prabowo meluncurkan Danantara, lembaga pengatur lalu lintas keuangan negara. Wataknya jelas, ini sangat sosialis. Negara kembali menjadi pusat kendali investasi, bukan menyerahkannya pada mekanisme pasar bebas ala kapitalisme Amerika Serikat. Data Kementerian Keuangan mencatat kebocoran APBN yang selama ini mencapai ratusan triliun per tahun akibat inefisiensi dan korupsi mulai ditekan karena adanya pengalihan dana ke Danantara. Ini jelas mengancam kepentingan swasta asing yang terbiasa menguasai proyek-proyek infrastruktur lewat kontrak besar. Kedua, penertiban aset dan tambang. Badan Pertanahan Nasional melaporkan dari 12 juta hektar lahan konsesi, sekitar 3 juta hektar dikuasai tidak sah oleh pengusaha besar. Prabowo ia sudah memerintahkan pengambil alihan lahan itu dan BUMN diberi mandat untuk mengelolanya. Di sektor pertambangan, lebih dari 2.500 izin tambang ilegal dibekukan. Asing tentu sangat gusar, sebab sebagian hasil tambang ilegal itu masuk ke rantai pasok global. Ketiga, ada program sekolah rakyat yang sangat sosialis. Program sekolah rakyat yang diluncurkan memberi akses gratis kepada anak-anak miskin, lengkap dengan makanan bergizi. Bagi asing, ini bukan sekadar isu pendidikan. Pendidikan gratis yang dikelola negara adalah cermin sosialisme, bukan liberalisme pendidikan yang mendorong swasta masuk besar-besaran seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Keempat, perang terhadap mafia. Prabowo menunjukkan ketegasan yang jarang dilakukan presiden sebelumnya. Mafia migas, tambang, hingga korupsi politik diburu bahkan sampai ke luar negeri. Kasus buronan besar seperti Riza Chalid dijadikan contoh dan anaknya kini menjadi tersangka. Bahkan loyalis Prabowo sendiri seperti Immanuel Ebenezer tak luput dari jeratan hukum. Dunia asing tentu sangat gelisah, bos. Mafia migas misalnya sudah lama menjadi penghubung kepentingan global dengan elit dalam negeri. Jika jaringannya diputus oleh Pak Prabowo, asing akan kehilangan akses. Sosok Riza Chalid bahkan dikaitkan dengan kerusuhan demonstran di berbagai daerah di Indonesia. Kapolri sudah menegaskan kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan Riza Chalid dalam kerusuhan selama gelombang demonstrasi berlangsung. Bahkan 3 menteri yang turut menyinggung nama Riza Chalid dalam pernyataan publik mereka. Mereka adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza Chalid sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Saat ini aset triliunan rupiah milik Riza Chalid disita negara. Ia sendiri tengah menjadi tersangka dan buronan, sementara anaknya kini mendekam dalam tahanan Kejaksaan Agung. Yang jelas, demo 25 Agustus adalah jeritan rakyat yang murni. Namun, sejak 27 Agustus arah berubah. Penunggang masuk, provokator bekerja, dan isu bergeser dari DPR ke polisi, lalu ke pemerintahan, penjarahan, pembakaran, dan serangan ke rumah-rumah pejabat. Ini jelas bukan pola alami masa sipil, melainkan operasi untuk menciptakan citra bahwa negara kacau, aparat tak berdaya, pemerintahan Prabowo gagal menjaga stabilitas, modal asing kabur, hingga memicu gelombang krisis ekonomi dalam negeri seperti pada tahun 1998. Pola ini menunjukkan jelas, ini bukan lagi sekadar demo rakyat, melainkan medan pertempuran politik dan strategi. Jika dibiarkan, Indonesia bisa terseret ke jurang kemelaratan panjang. Pak Prabowo, jaga kesehatan Anda dan keamanan. Nasib Indonesia ada di tanganmu. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba.